Halo, perkenalkan namaku Lelai Putri dengan NPM di 20061116331. Dalam kesempatan pada hari ini, aku akan sedikit sharing tentang salah satu materi hukum dalam hukum aneka perjanjian, yaitu perjanjian kredit. Oke, jadi di sini siapa sih yang nggak familiar sama perjanjian kredit? Jadi sebelumnya, aku akan bahas mengenai definisi kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disyaratkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang nantinya pihak peminjam akan diwajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan bunga atau bagi hasil atau juga bisa imbalan. Untuk penelitian lengkapnya bisa juga dibaca di pasal 1 Undang-Undang di angka 11 di nomor 10 tahun 98 tentang perbankan ya. Nah, selanjutnya, perjanjian kredit sendiri itu merupakan salah satu perjanjian antara bank dengan pihak ketiga atau biasa kita kenal dengan nasabahnya. Apa sih bedanya perjanjian kredit dan perjanjian utang piutang itu? Bedanya hanya pada istilahnya aja. Kalau perjanjian kredit umumnya itu digunakan oleh bank sebagai kreditur dan perjanjian hutang piutang itu digunakan oleh masyarakat yang tidak terikat oleh bank. Nah, jadi fungsi perjanjian kredit itu ada 3. Yang pertama sebagai perjanjian pokok jadi perjanjian pokok itu dia mendasari apakah perjanjian lainnya atau perjanjian aksesorisnya itu bisa berlaku atau tidak. Nah, yang kedua dia sebagai alat bukti. Bukti siapa? Bukti antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu. Dan yang ketiga, dia perjanjian kredit itu berfungsi untuk menjadi alat monitoring kredit. Nah, jadi udah tahu kan kalau misalkan perjanjian kredit itu merupakan perjanjian pokok dan ada perjanjian tambahan yang atau aksesoris yang nanti akan mengikutinya, seperti misalkan perjanjian pemberian jaminan. Nah, jaminan dalam perjanjian kredit itu diperlukan karena fungsinya sebagai pembayaran utang. Seandainya ada wan prestasi, itu dijual deh jaminannya. Nah, sekian penjelasan dari aku tentang sedikit perjanjian kredit. Terima kasih.